Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rio Pratama di channel pribadi saya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Kali ini saya ada di rumah saya sendiri, rumah internet. Bisa dilihat bila teman-teman ada yang kekurangan internet, bisa datang ke rumah saya, los internetan 24 jam. Kalau kurang, saya kasih tambahan 2 jam untuk bonus. Kali ini saya mau kasih saran untuk teman-teman yang masih di sekolah dasar, SD, SMP, atau sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah. Sungguh-sungguhlah kalian sekolah, sungguh-sungguhlah kalian mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban untuk orang yang, untuk makhluk hidup, supaya buat bekal besok di hari tua. Dan untuk teman-teman yang sudah kuliah, sungguh-sungguhlah untuk kuliah, karena biaya kuliah juga nggak murah, nggak seperti beli permen. Dan untuk yang sudah kerja, sungguh-sungguhlah bekerja, tabunglah hasil kerja kalian supaya bisa berguna di hari tua kalian. Apalagi yang sudah berkeluarga, sangat penting untuk bekerja, untuk menafkahi anak istri Anda, supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Untuk tema kali ini ya, saya mau kasih saran sebenarnya pada teman-teman yang masih sekolah itu. Untuk teman-teman yang masih sekolah, sekolahlah dengan sungguh-sungguh, cari ilmu untuk bekal di hari tua besok. Kasihanilah orang tua kalian yang siang malam cari uang untuk menyekolahkan Anda. Cari uang gak gampang, gak seperti membalikkan tangan. Jangan sekali-kali bolos sekolah dengan alasan bangunnya kesiangan, gak suka sama guru, mapel, gak suka sama teman sekelas. Jangan capek, karena sekolah itu adalah keluarga kedua dari keluarga Anda. Ibu guru Anda adalah orang tua kedua setelah ibu dan bapak kalian.
Dan saya ingatkan bahwa ini malam Jumat. Mengapa saya pakai sarung? Ya, untuk jaga-jaga, barangkali ada yang membutuhkan bantuan. Ya, bantuan untuk ngaji itu loh. Karena ngaji juga penting untuk diri kita sendiri, bukan untuk diri orang lain. Yang terpenting itu diri kita sendiri dulu. Bisa apa enggak kita merawat diri kita, baru setelah diri kita, baru diri orang lain. Seperti orang menikah, kalau belum bisa merawat diri sendiri, jangan merawat orang lain. Karena merawat orang lain itu tanggung jawabnya sangat luar biasa. Saya di sini nggak sendiri. Saya bersama teman saya. Dan mohon maaf, saya belum bisa menunjukkan siapa teman saya, seperti apa batang hidungnya. Ya, ibaratnya setan aja takut sama dia. Saya takut, Anda semua juga takut melihat dia. Yang terpenting menjalani hidup itu istiqomah. Kita belajar istiqomah terlebih dahulu. Nanti semuanya akan ikut. Saya yakin itu. Yang terpenting istiqomah. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan, supaya kesehatan diri kita tetap terjamin. Jangan hanya makan kalau sudah diingetin ayang. Ayang itu nomor 3 setelah ibu kita, setelah saudara perempuan kita. Untuk cari pendamping itu gak hanya memandang fisik, pandang juga akhlak dia, perilaku dia seperti apa, supaya gak salah, supaya gak menyesal besoknya. Karena rumah tangga itu dibangun hanya sekali. Nggak seperti rumah pohon yang bisa dibangun di mana saja, di pohon mana saja. Nggak seperti itu. Hidup juga dinikmati. Menikmati hidup itu sangat luar biasa. Pahitnya hidup itu nggak seperti pahitnya kopi. Manisnya hidup juga nggak seperti manisnya gula, nggak seperti manisnya madu. Makanya jangan sekali-kali
Anda tergiur dengan tawaran teman, karena teman adalah musuh kita di dalam diri kita. Dan cari teman itu nggak harus dia baik, dia jahat. Teman bisa jadi musuh, dan musuh juga bisa jadi teman. Yang terpenting tetap istiqomah mencari teman, belajar, mencari ilmu, mencari pendamping supaya nggak salah jalan. Karena perjalanan hidup itu nggak hanya besok, lusa, atau tahun depan. Ada 2 tempat yang kita tidak bisa tempati, yaitu masa lalu yang gak mungkin kita bisa kembali, dan ada masa depan yang belum tentu bisa kita tempati juga. Karena rencana itu gak hanya milik kita, rencana juga milik Tuhan, dan rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Mumpung masih muda, banyak-banyaklah mencari ilmu, karena ilmu gak hanya di bangku sekolah. Kita duduk mencari inovasi, kita duduk sambil main HP, kita tanya-tanya kepada Mbah Google, itu juga ilmu. Kita ngobrol dengan teman, itu juga ilmu. Dan jangan lupa sopan santun itu jaga. Orang yang dilihat itu bukan hanya penampilan, tapi juga akhlak dan sopan santun. Insya Allah kalau akhlak dan sopan santun kita itu baik, orang juga akan menilai kita baik, meskipun penampilan kita kurang baik. Karena banyak penampilan baik, kemana-mana pakai sarung, pakai baju koko, tapi akhlaknya kurang baik lah. Sopan santunnya kurang, itu juga banyak. Namun juga banyak yang berpenampilan celana bolong-bolong, telinga bolong, badan penuh tato, namun mempunyai akhlak yang baik, sopan santun yang baik, itu juga banyak. Makanya kita kalau melihat orang itu jangan hanya dengan fisik. Kenalilah temanmu sebelum kamu dikenali oleh temanmu. Karena masa depan itu nggak ada yang bisa tahu.
kalau masa depan itu banyak yang tahu, mudah kita. Ibaratnya bila masa depan itu bisa dibeli, mungkin pejabat lebih sukses dari kita. Bila kerja itu dipandang oleh kerja keras, mungkin petani lebih sukses daripada kita. Makanya jangan sekali-kali Anda berpikir untuk berhenti mencari ilmu, karena ilmu itu penting. Ilmu yang bisa membuat kita bahagia di masa depan, bisa membuat kita merubah masa depan kita, bisa merubah anak cucu kita. Makanya jangan sekali-kali Anda berpikir untuk berhenti mencari ilmu. Mencari ilmu, istiqomah, berakhlak sopan santun baik, itu sangat perlu. Yang sudah biarlah sudah, kita buka kembali lembaran baru. Karena taubat itu nggak hanya sekali. Karena dosa itu nggak bisa direncana. Kita berbuat baik juga nggak bisa direncana. Banyak orang bilang diri kita itu jelek. Sebenarnya diri kita itu lebih baik daripada mereka yang bilang diri kita itu jelek. Makanya jangan sekali-kali suudzon kepada orang lain, supaya kita juga nggak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah tutur kata yang saya bicarakan, saya omongkan, saya mohon maaf. Bangsa kita itu yang membangun adalah diri kita. Negara kita itu yang bikin maju adalah diri kita. Jadi jangan bosen-bosen untuk mencari ilmu, apalagi yang masih sekolah, yang kuliah. Anda ditunggu oleh negara untuk memimpin negara kita ini, untuk menggantikan senior-senior kita yang mungkin kurang baik di mata Anda, yang mungkin kurang baik di mata masyarakat. Dan saya ingatkan kembali, yang sudah biarlah sudah. Mari kita buka lembaran baru. Sekian, terima kasih.